Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Deswara dengan NIM 225336605 dari kelas TI 3C. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai protokol and models. Yang pertama, the ruler. Semua metode komunikasi mempunyai 3 unsur yang sama: sumber pesan atau pengirim, tujuan pesan atau penerima, dan saluran. Pengiriman pesan diatur oleh aturan yang disebut protokol. Protokol harus mencakup pengirim dan penerima yang teridentifikasi, bahasa dan tata bahasa yang umum, kecepatan dan waktu pengiriman, dan persyaratan konfirmasi atau pengakuan. Protokol komputer umumnya mencakup persyaratan berikut: pengkodean pesan, pemformatan dan enkapsulasi, ukuran, waktu, dan opsi pengiriman. Pengkodean adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk transmisi. Penguraian kode membalikan proses ini untuk menafsirkan informasi. Format pesan tergantung pada jenis pesan dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Pengaturan waktu pesan mencakup kontrol aliran, waktu tunggu respon, dan metode akses. Pilihan pengiriman pesan termasuk unicast, multicast, dan siaran. Selanjutnya adalah protokol. Protokol diimplementasikan oleh perangkat akhir dan perangkat perantara dalam perangkat lunak, perangkat keras, atau keduanya. Pesan yang dikirim melalui jaringan komputer biasanya memerlukan penggunaan beberapa protokol, masing-masing dengan fungsi dan formatnya sendiri. Setiap protokol jaringan memiliki fungsi, format, dan aturan komunikasinya sendiri. Keluarga protokol Ethernet mencakup IP, TCP, HTTP, dan banyak lagi. Protokol mengamankan data untuk menyediakan autentikasi, integritas data, dan enkripsi data. SSH, SSL, dan TLS. Protokol memungkinkan router untuk bertukar informasi rute, membandingkan informasi jalur, dan kemudian memilih jalur terbaik ke jaringan tujuan, OSPF, dan BGP. Protokol digunakan untuk deteksi otomatis perangkat atau layanan, DHCP dan DNS. Komputer dan perangkat jaringan menggunakan protokol yang disepakati yang menyediakan fungsi berikut: pengalamatan, keandalan, kontrol aliran, pengurutan, deteksi kesalahan, dan antarmuka aplikasi. Selanjutnya adalah protokol switches. Rangkaian protokol adalah sekelompok protokol yang saling terkait yang diperlukan untuk menjalankan fungsi komunikasi. Tumpukan protokol menunjukkan bagaimana masing-masing protokol dalam suatu suite diimplementasikan. Sejak tahun 1970-an, terdapat beberapa rangkaian protokol yang berbeda. Beberapa dikembangkan oleh organisasi standar dan lainnya dikembangkan oleh berbagai vendor. Protokol TCP atau IP tersedia untuk lapisan aplikasi, transport, dan internet. TCP atau IP adalah rangkaian protokol yang digunakan oleh jaringan dan internet saat ini. TCP atau IP menawarkan dua aspek penting bagi vendor dan produsen: rangkaian protokol standar terbuka dan rangkaian protokol berbasis standar. Proses komunikasi rangkaian protokol TCP atau IP memungkinkan proses seperti server web yang merangkum dan mengirim halaman web ke klien, serta klien mendeenkapsulasi halaman web untuk ditampilkan di browser web. Selanjutnya, standar organisation. Standar terbuka mendorong interoperabilitas, persaingan, dan inovasi. Organisasi standar biasanya merupakan organisasi nirlaba yang netral terhadap vendor yang didirikan untuk mengembangkan dan mempromosikan konsep standar terbuka. Berbagai organisasi memiliki tanggung jawab berbeda untuk mempromosikan dan menciptakan standar internet termasuk ISOC, IAB, IETF, dan IRTF. Organisasi standar yang mengembangkan dan mendukung TCP atau IP meliputi ICANN dan IANA. Organisasi standar elektronik dan komunikasi meliputi IEE, EIA, TIA, dan ITUT. Untuk model referensi, dua model referensi yang digunakan untuk mengembangkan operasi jaringan adalah OSI dan TCP/IP. Model OSI memiliki 7 lapisan.
Lapisan ketujuh ada application. Lapisan keenam ada presentation. Yang kelima ada session. Yang keempat transport. Dan yang ketiga network. Yang kedua data link. Dan yang kesatu physical. Model TCP/IP memiliki 4 lapisan. Yang keempat application, yang ketiga transport, yang kedua internet, yang pertama network access. Selanjutnya data encapsulation. Menyegmentasikan pesan memiliki dua manfaat utama. Yang pertama, dan mengirimkan potongan-potongan kecil dari sumber ke tujuan. Banyak percakapan berbeda dapat disisipkan di jaringan. Ini disebut multiplexing. Yang kedua, segmentasi. Dapat meningkatkan efisiensi komunikasi jaringan. Jika sebagian pesan gagal sampai ke tujuan, hanya bagian yang hilang tersebut yang perlu dikirim ulang. TCP bertanggung jawab untuk mengurutkan segmen individu. Bentuk yang diambil sepotong data pada setiap lapisan disebut unit data protokol. Selama enkapsulasi, setiap lapisan berikut merangkup PDU yang diterima dari lapisan di atasnya sesuai dengan protokol yang digunakan. Saat mengirim pesan di jaringan, proses enkapsulasi bekerja dari atas ke bawah. Proses ini dibalik pada host penerima dan dikenal sebagai de-enkapsulasi. De-enkapsulasi adalah proses yang digunakan oleh perangkat penerima untuk menghapus satu atau lebih header protokol. Data de-enkapsulasi saat bergerak ke atas tumpukan menuju aplikasi pengguna akhir. Untuk yang terakhir adalah data akses. Lapisan jaringan dan data link bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Protokol di kedua lapisan berisi alamat sumber dan tujuan, namun alamatnya memiliki tujuan berbeda. Yang pertama, alamat sumber dan tujuan lapisan jaringan bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir, yang memungkinkan berada di jaringan yang sama atau jaringan jarak jauh. Yang kedua, alamat sumber dan tujuan lapis data link bertanggung jawab untuk mengirimkan bingkai data link dari satu kartu antarmuka jaringan NIC ke NIC lain di jaringan yang sama. Alamat IP menunjukkan alamat IP sumber asli dan alamat IP tujuan akhir. Alamat IP berisi dua bagian jaringan atau awalan dan bagian host atau ID antarmuka. Ketika pengirim dan penerima paket IP berada di jaringan yang sama, frame data link dikirim langsung ke perangkat penerima pada jaringan Ethernet. Alamat tautan data dikenal dengan alamat Ethernet Media Access Control. Ketika pengirim paket berada di jaringan yang berbeda dari penerima, alamat IP sumber dan tujuan akan mewakili host di jaringan yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.